A few moments later. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Dr. Ratih Kumalasari, SPD MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah pemrograman komputer. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelas TD1A3, saya Mia Nafianti Wijaya dengan MPM 2025-1021-5107 dan rekan saya Saya Farihan Nur Maulida dengan NPM 2025-1021-5122. ingin mempresentasikan materi mengenai pembelajaran kita selama satu semester dengan mata kuliah pemrograman komputer. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu ada penjelasan flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farihan Nur Maulida. Oke, sebelum saya tampilkan, saya akan menjelaskan. Flowchart adalah diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah atau proses secara sistematis dari awal hingga akhir. Menggunakan simbol-simbol tertentu, flowchart bertujuan agar suatu proses lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dijelaskan. Pada flowchart ini ditunjukkan proses pembuatan sayur bayam secara berurutan. Proses dimulai dari persiapan alat dan bahan seperti panci, centong, kompor, sayur bayam, wortel, air, garam, dan bawang merah, bawang putih, serta minyak goreng. Selanjutnya, panci diletakkan di atas kompor, sayur dicuci, dan minyak dipanaskan. Bawang merah dan bawang putih ditumis hingga harum. Kemudian air dimasukkan dan dipanaskan sampai mendidih. Jika air belum mendidih, proses menunggu akan diulang. Setelah air mendidih, bayam dan wortel dimasukkan dan ditambahkan garam, lalu diaduk hingga merata. Pada tahap akhir, sayur bening yang dinyatakan sudah siap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart dari saya, yaitu cara menaik bis. Pada flowchart tersebut, input yang digunakan dalam sistem meliputi orang sebagai pengguna, halte bus, kartu tap, bis, serta tempat duduk. Input ini merupakan komponen awal yang diperlukan agar proses perjalanan menggunakan bus dapat berlangsung dengan baik. Tanpa adanya input-input tersebut, sistem tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, proses dimulai ketika orang pergi ke halte bus dan menunggu kedatangan bis. Setelah bus datang, dilakukan proses pengecekan nomor bus untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan. Apabila nomor bus tidak sesuai, maka proses kembali ke tahap menunggu bis. Jika nomor bis sesuai, proses dilanjutkan dengan naik ke bis, mencari tempat duduk, dan menikmati perjalanan. Proses ini akan terus berulang sampai bis mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun output dari flowchart ini adalah orang tiba di tujuan. Output diperoleh setelah bis sampai di tujuan, orang turun dari bis, dan perjalanan selesai. Dengan demikian, flowchart ini menunjukkan hubungan yang jelas antara input, proses, dan output dalam sistem perjalanan menggunakan bis secara terstruktur dan sistematis. Oke, selanjutnya yaitu ada penjelasan gerbang logika yang akan dijelaskan oleh Fariha Nurmaulida. Gerbang logika adalah komponen dasar rangkaian digital yang memproses sinyal binar 0 dan 1. Berdasarkan operasi logika, Boolean untuk menghasilkan suatu sinyal output menjadi fondasi pemrosesan data pada komputer dan perangkat elektronik modern. Gerbang ini berfungsi seperti saklar elektronik yang membuka atau menutup aliran sinyal dengan jenis-jenis seperti AND, OR, NOT, NAND, dan NOR. A few inches later. Setelah penjelasan gerbang logika, kita ada contoh soalnya sebagai berikut. Mana? Udah? Dari gambar rangkaian tersebut, gerbang pertama yaitu N, inputnya ada A dan B, outputnya A dikali B. Gerbang kedua yaitu ada N juga, inputnya C dan D, outputnya C dikali D.
kedua output N masuk ke gerbang OR yang diberi not di outputnya, artinya NOR. Maka persamaan logikanya adalah A dikali B plus C kali D dinotkan. Jadi baris pertama nilai input A sama dengan 1, B1, C1, dan D1. Karena A dan B bernilai 1. Maka hasil A dikali B sama dengan 1. Selanjutnya, C dan D juga bernilai 1, sehingga C dikali D sama dengan 1. Hasil R dan A dikali B dan C dikali D adalah 1. Setelahnya diberi gerbang NOT, output akhirnya menjadi 0. Baris kedua, A1, B1, C1, dan D 0. A dikali B tetap bernilai 1, karena kedua input bernilai 1, namun C kali D bernilai 0, karena D sama dengan 0. Hasil OR dari kedua keluaran N adalah 1, sehingga setelah dibalik oleh NOT, output menjadi 0. Baris ketiga, pada baris ketiga A1, B1, C0, dan D1 nilai A dikali B sama dengan 1. Karena A dan B sama-sama bernilai 1, sedangkan C dikali D sama dengan 0. Karena C bernilai 0, hasil OR tetap 1. Dan setelah proses NOT, output menjadi 0. Baris keempat, A1, B1, C0, dan D0. A dikali B bernilai 1, sedangkan C dikali D bernilai 0. Karena hasil OR bernilai 1, maka output setelah NOT adalah 0. Selanjutnya, ada baris kelima, yaitu A1, B0, C1, dan D1. Nilai A dikali B sama dengan 0 karena B bernilai 0. Sedangkan C dikali D sama dengan 1 karena C dan D bernilai 1. Hasil OR bernilai 1 sehingga setelah dibalik oleh NOT, outputnya menjadi 0. Baris ke-6 ada A1, B0, C1, dan D0. Nilai A dikali B sama dengan 0 dan C dikali D sama dengan 0. Karena masing-masing pasangan input tidak sama-sama bernilai 1. Hasil OR bernilai 0, dan setelah diberi NOT, output menjadi 1. Selanjutnya ada baris ketujuh, A1, B0, C0, dan D1. Nilai A dikali B dan C dikali D sama-sama bernilai 0. Hasil OR adalah 0, sehingga output akhir setelah NOT bernilai 1. Selanjutnya ada baris ke-8, A1, B0, C0, dan D0. Karena semua pasangan N bernilai 0, hasil OR juga 0, dan setelah dibalik oleh NOT, output menjadi 1. Selanjutnya ada baris ke-9, A0, B1, C1, dan D1. Nilai A dikali B sama dengan 0, karena A bernilai 0, sedangkan C dikali D sama dengan 1. Hasil OR bernilai 1, sehingga output akhirnya 0. Selanjutnya ada baris ke-10, yaitu A0, B1, C1, dan D0. Nilai A dikali B dan C dikali D sama-sama 0. Hasil OR bernilai 0, dan setelah NOT, output menjadi 1. Baris ke-11 ada A0, B1, C0, dan D1. Nilai A kali B sama dengan 0, dan C kali D sama dengan 0. Karena hasil OR bernilai 0, output setelah NOT menjadi 1. Baris ke-12 itu ada A0, B1, C0, dan D0. Semua hasil N bernilai 0, sehingga output R bernilai 0, dan setelah dibalik, output menjadi 1. Baris ke-13 ada A0, B0, C1, dan D1. Nilai A dikali B sama dengan 0, sedangkan C dikali D sama dengan 1. Hasil OR bernilai 1, sehingga output setelah NOT menjadi 0. Baris ke-14 pada itu ada A0, B0, C1, dan D0. Nilai A dikali B dan C dikali D bernilai 0. Hasil OR bernilai 0, dan setelah NOT, outputnya menjadi 1. Dan yang terakhir itu ada baris ke-16.
ada A0, B0, C0, dan D0, seluruh input bernilai 0, sehingga A dikali B dan C dikali D sama-sama 0. Hasil OR bernilai 0 dan setelah diberi not, output akhir bernilai 1. Itulah contoh dari gerbang logika. Selanjutnya, ada penjelasan tentang website yang kita buat yang akan dijelaskan oleh Farihan Nurmaulida. Oke, sebelum saya menampilkan, saya akan ada sedikit menjelaskan tentang website ini. Website ini merupakan website biodata sederhana berbasis HTML dan CSS yang bertujuan untuk menampilkan informasi pribadi dua orang secara rapi dan menarik. Website ini dirancang sebagai halaman statis sehingga seluruh informasi ditampilkan langsung tanpa interaksi database. Oke, saya akan menampilkan website kita berdua. Jadi pada bagian ini terdapat judul biodata dua orang yang ditampilkan di tengah dengan latar warna biru muda berfungsi sebagai identitas utama website. Desain yang digunakan didominasi warna pastel untuk memberikan kesan lembut dan nyaman dilihat. Bagian konteks utama menggunakan konsep kontainer dengan sistem flexbox sehingga dapat biodata ditampilkan berdampingan dan tetap responsif pada berbagai ukuran layar. Setiap biodata ditampilkan dalam bentuk card yang berisi foto profil berbentuk lingkaran, nama lengkap, dan tempat tanggal lahir, asal kampus atau hobi masing-masing. Website ini juga merupakan CSS internal untuk mengatur tampilan seperti warna latar, jenis, font, bayangan, dan sudut membulat. Agar tampilan terlihat modern, sederhana, pembuatan halaman biodata menggunakan HTML dan CSS tanpa menggunakan framework tambahan. Jadi ini biodata kita berdua. Oke, yang pertama ada nama saya Farihanul Maulida, tempat tanggal lahir Bekasi 24 November 2007. Kampusnya dari Universitas Bayangkara dan memiliki hobi memasak. Dan rekan saya, Baik, yang bisa dilihat dari website itu juga ada nama saya, yaitu Miana Fenty Wijaya. Tempat tanggal lahirnya Bekasi 28 November 2007. Kampusnya Universitas Bayangkara. Dan hobinya sama-sama masak. Dan memiliki latar yang lembut. Ping Ping. Ping-ping. 2 hours later. Oke, selanjutnya itu ada penjelasan coding post-test. Nah, sebelum menjelaskan ini, di matkul kita, yaitu pemrograman komputer, kita bukan hanya kayak belajar materi aja, tapi kita juga ada praktikum pemrograman komputer. Nah, di akhir pemrograman itu pasti ada yang namanya post-test gitu. Sebelum saya menjelaskan tentang post-test, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemrograman komputer. Jadi, di pemrograman komputer itu ada pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa formal yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat menjelaskan tugas tertentu. Bahasa pemrograman berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan komputer, sehingga perintah yang dibuat manusia dapat dipahami dan dieksekusi oleh komputer. Dan selanjutnya, bahasa pemrograman komputer digunakan untuk membuat berbagai aplikasi seperti pemrograman perhitungan, aplikasi desktop, website, game, dan sistem operasi. Selanjutnya ada pengertian C++. C++ adalah bahasa pemrograman tingkat menengah yang dikembangkan dari bahasa C. Bahasa ini mendukung pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek (OPP), sehingga fleksibel dan efisien untuk berbagai kebutuhan pemrograman. C++ banyak digunakan karena memiliki kecepatan eksekusi tinggi dan kontrol penuh terhadap mengguna memori. Selanjutnya ada fungsi dan kegunaan C++. Bahasa C++ sering digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop, pembuatan game, sistem operasi, aplikasi dengan performa tinggi, serta ciri-ciri bahasa C++. Beberapa ciri utama C++ antara lain, yang pertama ada menggunakan compiler, yang kedua bersifat case sensitif, huruf besar dan kecil berbeda. Yang ketiga, ada mendukung kelas dan objek. Yang keempat, memiliki manajemen memori yang kuat. Yang kelima, ada cocok untuk program skala kecil hingga besar. Selanjutnya ada kelebihan C++.
eksekutif pemrograman cepat. Yang kedua ada struktur pemrograman jelas. Yang ketiga mendukung OPP. Yang keempat banyak digunakan di industri. Yang kelima cocok untuk pembelajaran dasar algoritma dan logika pemrograman. Selanjutnya yaitu ada penjelasan codingan postes saya dari modul 5 yaitu program C++ kalkulator sederhana. Oke, saya akan jelaskan. Program C++ ini merupakan kalkulator sederhana yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Program dimulai dengan memasukkan library IOStream dan fungsi main sebagai titik awal eksekusi. Selanjutnya, program menampilkan menu operasi dan meminta input pilihan dari pengguna. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan dua buah angka yang akan dihitung. Program kemudian memproses perhitungan menggunakan struktur switch sesuai dengan pilihan operasi yang dipilih. Hasil perhitungan ditampilkan ke layar. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan. Program diakhiri dengan return 0 sebagai tanda bahwa proses telah selesai. Di sini hasilnya, program C++ kalkulator sederhana menampilkan menu operasi yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Pada tampilan tersebut, pengguna memilih operasi nomor 5, yaitu modulus, lalu memasukkan angka pertama 5 dan angka kedua 6 sebagai input. Karena operasi yang dipilih adalah modulus, program menghitung sisa hasil pembagian antara 5 dan 6. Nilai 5% 6 berarti mencari sisa pembagian 5 dibagi 6. Karena 5 lebih kecil dari 6, hasil pembagian tidak menghasilkan bilangan bulat dan sisa pembagiannya adalah 5. Oleh karena itu, output yang ditampilkan oleh program adalah hasil dari 5% 6 sama dengan 5. Yang menandakan bahwa sisa pembagian dari 5 oleh 6 adalah 5. Sekian dari penjelasan codingan posttest saya akan dilanjutkan oleh Fariha Nurmawalida. One eternity later. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang postes saya di modul 5. Jadi, ini postes saya di modul 5. Program ini merupakan program sederhana menggunakan bahasa C++ yang bertujuan untuk menghitung dan menampilkan deret angka. Deret angka yang dihasilkan adalah kelipatan 3 sesuai dengan jumlah deret yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi di sini tuh yang pertama ada include dan eustream. Include dan eustream digunakan untuk operasi input dan output seperti sin dan cout. Using Using namespace adalah bertujuan agar tidak perlu menuliskan std setiap kali menggunakan fungsi standar C++. Yang kedua ada fungsi utama, main ini. In main, fungsi main merupakan titik awal eksekusi program. Jadi setiap kita memulai program harus menggunakan in main ini. Selanjutnya adalah menampilkan judul pemrograman. Judulnya count program C++ hitung deret angka. Pada bagian ini digunakan untuk menampilkan judul dan garis pembatas agar tampilan program rapih pada layar. Selanjutnya adalah deklarasi variabel. In jumlah deret I yang ini. Jumlah deret menyimpan jumlah deret angka yang ingin ditampilkan. I merupakan variabel penghitung pada perulangan. Yang kelima adalah input dari penggunaan. Input dari penggunaan itu code ini. Kode jumlah deret yang digunakan. Cin itu jumlah deret. Program meminta pengguna memasukkan jumlah deret angka yang diinginkan. Yang keenam selanjutnya adalah proses perulangan for I sama dengan for 1 sama dengan I jumlah deret I plus plus. Count-nya adalah 1 bintang 3 ini. Terus menggunakan perangan for dimulai dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan jumlah deret. Setiap hasil setiap hasil nilai di setiap nilai 1 dikali dengan 3. Hasilnya ditampilkan sebagai deret kelipatan 3. Contohnya, jika input 5 sama dengan outputnya adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Akhir programan adalah return 0, menandakan bahwa programan berakhir dengan normal tanpa error. Selanjutnya adalah contoh hasil output. Jika jika pengguna memasukkan angka 54,
ini, maka program akan menampilkan 3, 6, 9, 12 sampai dengan 162. Kesimpulannya adalah program ini menunjukkan penerapan input dan output dasar, variabel, perulangan for, dan operasi antarmatika sederhana. Program ini cocok sebagai dasar logika pemrograman C++ untuk memahami konsep data angka. Selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu ada game yang pertama kita buat, yaitu ada game ular yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum saya menampilkan codingan game ular, saya akan menjelaskan sedikit tentang program ini adalah game Snake berbasis Python yang dibuat menggunakan library Turtle. Game menampilkan ular yang bergerak untuk memakan makanan, menghindari dinding, dan rintangan, serta memiliki fitur tambahan seperti pause, auto replay, refresh, all, dan level, dan efek warna RGB. Yang pertama ada import turtle, import time, dan import random. Turtle digunakan untuk membuat tampilan grafis game, time digunakan untuk mengatur kecepatan permainan, dan random digunakan untuk posisi makanan dan warna secara acak. Yang kedua ada konfigurasi awal game. Pada bagian ini ditentukan kecepatan kecepatan game delay, skor, level, dan status permainan, pause, dan auto reverse. Daftar warna untuk ular, makanan, dan efek RGB bagian ini berfungsi sebagai pengaturan utama game. Selanjutnya ada pengaturan layar. WN sama dengan turtle screen, mengukur ukuran layar, warna latar, dan judul game. WN tracker 0 digunakan agar animasi menjadi lebih halus. Selanjutnya ada program meminta nama pemain sebagai identitas skor. Jadi sebelum kita mulai game, muncul ini untuk memasukkan nama pemain. Selanjutnya ada border border RGB putus-putus. Game ini memiliki bingkai bergerak dengan warna RGB. Dibuat menggunakan turtle khusus, warna border berubah setiap frame menggunakan garis putus-putus agar tampilan lebih menarik. Selanjutnya ada ular dan makanan. Jadi kepala ular berbentuk lingkaran dan bisa bergerak ke 4 arah. Makanan muncul secara acak dengan warna yang berbeda. Setiap makanan dimakan, tubuh ular akan bertambah 1 segmen. Selanjutnya, ada sistem skor dan level. Skor bertambah setiap kali makanan dimakan. High score disimpan selama game berjalan. Level meningkat berdasarkan skor, namun kecepatan tetap stabil agar game tidak terlalu sulit. Selanjutnya ada rintangan. Game memiliki beberapa rintangan statis. Jika ular menyentuh rintangan, permainan akan di-reset, menambah tingkat kesulitan dan tantangan pemain. Selanjutnya ada kontrol permainan. Tombol arah ke kanan itu untuk menggerakkan ular. P itu untuk pause atau lanjutkan game. Huruf B itu autoplay atau ular bergerak otomatis ke makanan. Huruf R itu untuk reverse control atau arah terbalik. Selanjutnya ada game loop. Bagian ini menggunakan inti permainan untuk memperbarui layar, mengecek tabrakan dengan dinding, rintangan, dan tubuh sendiri, mengatur pergerakan ular, dan menjaga kecepatan tetap stabil menggunakan time slip. Selanjutnya ada kesimpulan, program ini menunjukkan penerapan logika perulangan, percabangan, fungsi, event keyboard, animasi grafis interaktif. Game ini cocok sebagai contoh pemrograman game sederhana menggunakan Python Turtle. Oke, jadi kan udah dijelasin ya. Sekarang kita mau coba run codingannya ya. Ini adalah game ular yang sudah kita jelaskan tadi. Kita akan coba running. Nah, setiap kita akan memulai, kita akan memasukkan nama pemain dulu. Contohnya kayak Mia.
Nah, ini tuh pinggir-pinggirannya ada garis-garis putus-putus, ada bisa disebut dengan LED RGB. Ini game kedua kita yaitu game Tetris yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, gambaran umum program. Program ini adalah game Tetris berbasis Python yang dibuat menggunakan library Pygame. Jadi, yang kedua ini kita menggunakan Pygame. Game menampilkan pemain Tetris klasik dengan tampilan modern, animasi, partikel, dan menu awal dengan tombol start, serta tema warna pink yang khas. Dan kita tema warna pink yang khas bertemu. Jadi, kita namain game kita ini Duo Tetris Maulida dan Mia. Oke, kita akan buka codingannya. Ini codingan game kedua yang kita buat, game Tetris. Yang pertama tuh ada import pygame random SYS math. Import pygame, langsung dah. Pygame membuat tampilan event dan animasi game. Yang kedua ada random. Ini random memilih bentuk warna secara acak. Lalu yang ketiga ada SYS. SYS itu adalah keluar dari program. Yang keempat ada math. Animasi menu menggunakan fungsi sinus. Selanjutnya adalah inisialisasi pygame. Oke, selanjutnya ada pygame init, pygame mixer init digunakan untuk mengaktifkan seluruh model pygame termasuk suara meskipun belum digunakan. Yang selanjutnya adalah pengaturan layar dan grid. Dan blok Tetris 30 kali 30 pixel. Grid 10 kolom kali 20 baris. Area samping digunakan untuk informasi tambahan. Judul window-nya adalah Duo Tetris Maulida dan Mia. Font berbeda digunakan untuk judul, menu, skor, dan nama pemain. Selanjutnya ada warna dan tema. Menggunakan warna gelap sebagai latar belakang, warna pink dengan variasi untuk blok Tetris. Selanjutnya ada tampilan grid dengan garis-garis tipis agar rapi. Tema ini membuat game terlihat lembut, modern, dan konsisten. Selanjutnya ada partikel. Partikel bergerak ke bawah secara terus-menerus, berfungsi sebagai efek visual latar belakang, memberikan kesan hidup dan dinamis pada game. Selanjutnya ada bentuk blok Tetris, shapes, berisi 7 bentuk standar Tetris, ada I, O, P, S, Z, L, dan J. Balok dipilih secara acak setiap kali muncul. Selanjutnya ada sistem grid. Grid disimpan dalam array dua dimensi. Fungsi draw grid menggambarkan kontak dan isi blok. Fungsi clear rows menghapus baris penuh menggeser baris di atasnya. Yang kesembilan ada class piece block Tetris. Class piece setiap balok memiliki bentuk, warna, posisi horizontal, posisi vertikal float agar jatuh lebih halus. Blok dapat diputar menggunakan metode posisi vertikal bertipe float agar jatuh lebih halus. Blok dapat diputar menggunakan metode rotate. Selanjutnya adalah akan dibahas dengan rekan saya. Mek. Selanjutnya itu ada validasi dan penggabungan balok. Valid itu untuk mengecek apakah pergerakan balok aman. Selanjutnya ada merge, itu untuk menyatukan balok ke grid ketika sudah menyentuh bawah. Selanjutnya ada status game. Program mengatur yang pertama ada skor, game over, pause, kecepatan jatuh balok atau fall delay, dan balok saat ini dan balok berikutnya. Selanjutnya ada menu awal berisi judul game dengan animasi naik turun, tombol start yang bisa diklik dengan mouse, efek hover pada tombol. Menu ini meningkatkan user experience sebelum game dimulai. Selanjutnya ada game loop. Loop utama berfungsi untuk membaca input pemain, mengatur jatuhnya balok berdasarkan waktu, menggambar grid dan balok, memperbarui layar setiap frame 60 fps. Selanjutnya ada identitas. Pada bagian bawah layar ditampilkan teks yang bernama Maulida dan Mia sebagai identitas pembuat game. Selanjutnya ada kesimpulan. Game Tetris ini menerapkan konsep OOP atau class, logika array dua dimensi, animasi, dan event mouse, desain UI sederhana namun menarik.
Program ini merupakan contoh penerapan Pgame untuk membuat game interaksi modern. Oke, kita akan mencoba menjalankan ini. Selanjutnya ada game terakhir atau tugas akhir yang disuruh oleh Murati, yaitu kita membuat brick ball yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelum saya menampilkan codingan game tersebut, saya akan sedikit menjelaskan. Jadi, program ini adalah game Brickball berbasis Python yang dibuat menggunakan library Pgame. Pemain mengendalikan pedal untuk memantulkan bola, menghancurkan bata, menghindari rintangan, dan menyelesaikan level dengan efek visual neon, partikel, dan menu interaktif. Oke, yang pertama ada inisialisasi dan pengaturan window. Game ini dibagi menjadi area pemain dan panel skor. Ukuran layar diatur agar nyaman dimainkan. Judul game Brickball Neon Edition. Clock tick 60 menjaga game berjalan stabil di 60 fps. Yang ketiga ada warna dan font. Menggunakan warna gelap sebagai latar. Warna neon pink dan biru sebagai tema utama. Beberapa jenis font digunakan untuk judul, skor, dan menu agar tampilan jelas dan menarik. Yang keempat ada efek visual neon. Program memiliki fungsi khusus, glow wreck, efek cahaya pada pedal, brick, dan tombol. Glow circle, efek neon pada bola. Neon border, border berkedip mengikuti irama. Efek ini membuat game terlihat modern dan futuristik. Selanjutnya ada objek game. Pedal dikendalikan pemain. Bal bisa lebih dari suatu bola ataupun sekaligus. Bricks memiliki warna dan health point, obstacle, rintangan, tambahan, dan level tertentu. Yang terakhir ada partikel efek ledakan saat bricks hancur. Yang keenam ada sistem level. Memiliki 3 level, ada yang paling mudah, sedang, dan susah. Setiap level memiliki perbedaan, kecepatan bola, jumlah jumlah bricks, jumlah rintangan, dan ketahanan bricks. Semua diatur dalam level settings. Nah, itu ada menu dan navigasi. Game memiliki start menu atau play and quit, level select, pause menu atau resume, restart, and quit, next level, button setelah menang. Semua menu bisa diakses dengan mouse dan keyboard. Selanjutnya itu ada kontrol pemain. Arah ke kiri atau ke kanan itu untuk gerakan pedal, P atau S itu untuk pause, huruf R itu untuk restart level, huruf H untuk cheat atau menambah bola. Selanjutnya ada logika permainan. Bola memantul dari dinding, pedal, obstacle, dan brick. Brick memiliki HP dan akan hancur jika HP habis. Kamu sistem untuk skor bertambah lebih besar jika brick dihancurkan berturut-turut. Game berakhir jika bola habis. Pemain menang jika semua brick hancur. Selanjutnya ada panel informasi. Panel samping menampilkan skor, combo, jumlah bola aktif, dan border neon animatif. Selanjutnya ada efek partikel. Muncul saat brick hancur, bergerak dan menghilang secara bertahap, dan menambah kesan visual dan kepuasan bermain. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Game ini menerapkan event handling atau keyboard and mouse, collision detection, dan system level. Efek visual neon dan partikel, desain UI interaktif. Program ini merupakan contoh pengembangan game dua dimensi interaktif menggunakan Pgame dengan tampilan modern. Oke, Kita akan menjalankan eh, dari game tugas akhir berikut. nggak ada ya. Nggak boleh. Lalu mana yang digunakannya?
Belum sekalian. Selanjutnya, yaitu adalah penutup. Sebagai penutup, selama 1 semester pembelajaran pemrograman komputer, kami telah mempelajari berbagai konsep dasar hingga penerapannya secara langsung. Pembelajarannya diawali dengan pemahaman flowchart sebagai dasar penyusunan alur program, kemudian dilanjutkan dengan gerbang logika untuk melatih cara berpikir logis dan sistematis dalam pemrograman. Selanjutnya, pemahaman materi dievaluasi melalui post-test untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Pada tahap penerapan, kami mengimplementasikan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan membuat game dan website. Ini melatih kemampuan logika, struktur program, pemecahan masalah, dan kreativitas dalam pemrograman. Melalui pembelajaran ini, kami tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya dalam bentuk program nyata berupa game dan website. Diharapkan ilmu yang diperoleh selama 1 semester ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk pengembangan kemampuan pemrograman di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Dalam bidang teknik industri, pemrograman komputer memiliki peran yang sangat penting karena membantu menyelesaikan berbagai permasalahan industri secara lebih efektif dan efisien. Melalui pemrograman, kita dapat mengolah data, menganalisis sistem, serta membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Pada penerapannya, pemrograman komputer digunakan untuk mendukung kegiatan seperti perencanaan dan pengendalian produksi, penjadwalan kerja, analisis persediaan, serta perhitungan biaya. Selain itu, pemrograman juga dimanfaatkan untuk membuat simulasi sistem industri, sehingga kita dapat melihat dan mengevaluasi alur proses sebelum diterapkannya secara nyata. Tidak hanya itu, tidak hanya itu, pemrograman komputer juga digunakan dalam pembuatan aplikasi, game sederhana, dan website sebagai sistem informasi industri, misalnya untuk monitoring produksi dan manajemen data. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa teknik industri dilatih untuk berpikir secara logis, sistematis, dan solutif. Dengan demikian, pemrograman komputer menjadi bekal penting bagi mahasiswa teknik industri untuk menghadapi dunia industri yang semakin berkembang dan berbasis teknologi. Oke, baik, cukup dari penjelasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.